Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abah Hilmansyah. NPM saya 98824051221111032. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa yang sudah kelompok kami buat. Nah, di sini menjelaskan tentang EP Grow. Kelompok saya tuh ada yang pertama ada Rizal Habibullah, NPM-nya 98824051221111045. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Abah Hilmansyah, yang belakangnya 032. Terus ada Rapi Muhammad Al-Hafiz 039. Nah, terus di sini data mining. Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambahan berupa informasi yang selama ini diketahui secara manual dari suatu basis data dengan melakukan penggalian pola-pola dari data dengan tujuan untuk memanipulasi data menjadi informasi yang lebih berharga yang diperoleh dengan cara mengekstraksi dan mengenali pola yang penting atau menarik data yang terdapat pada basis data. Terus ada EP Grow. Algoritma EP Grow merupakan pengembangan dari algoritma a priori. Algoritma Frequent Pattern Grow atau EP Grow adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau frekuensi item set dalam sebuah kumpulan data. Pada algoritma EP Grow menggunakan konsep pembangunan tree yang disebut EP tree. Dalam pencarian frekuensi item set bukan menggunakan generate candidate seperti yang dilakukan pada algoritma a priori. Dengan menggunakan konsep tersebut, algoritma EP Grow menjadi lebih cepat daripada algoritma a priori. Algoritma EP Grow memiliki tahapan-tahapan yang harus dilewati agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Tahapan tersebut yaitu yang pertama pembangkitan conditional pattern base, yang kedua ada pembangkitan conditional EP tree, yang ketiga ada tahap pencarian frequent item set. Terus ada penjualan. Penjualan adalah salah satu usaha untuk yang terpadu pengembangan dan strategis yang diarahkan pada usaha memuaskan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Penjualan yang merupakan hasil hidup suatu perusahaan, karena dari perusahaan dapat diperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui daya tarik sehingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasilkan. Nah, studi kasus di sini saya menentukan pola pembelian di toko online buku. Sebuah toko online buku ingin mengetahui pola pembelian buku yang sering digunakan oleh pelanggannya. Dengan mengetahui pola ini, mereka dapat melakukan personalisasi rekomendasi buku, seperti ada membuat penawaran khusus dan mengatur tata letak buku di website mereka. Nah, di sini ada data yang akan dianalisa menggunakan EP Grow. Di sini ada yang pertama itu yang muncul algoritma, buku algoritma, pemrograman dan data mining. Yang kedua pemrograman database jaringan, algoritma pemrograman statistika. Yang keempat ada pemrograman database, ada algoritma data mining statistika. Nah, menentukan pola pembelian di toko online. Langkah-langkahnya, minimum support adalah presentasi minimum dari total yang mengandung suatu item set agar dapat frekuen. Misal kita menentukannya sebesar 60% ya. Nah, terus yang kedua ada membuat EP3, menghitung frekuen item set, frekuensi kemunculan set buku, mengurutkan item, terus ada membuat pohon, terus ada memasukkan transaksi juga. Nah, terus langkah-langkahnya mencari frekuensi item set, mulai dari cabang paling bawah, cari semua kombinasi item yang memenuhi minimum support. Untuk setiap cabang, buat conditional pattern dan ulang proses pembuatan EP3 hingga tidak ada lagi cabang yang memenuhi minimum support. Yang keempat, menghasilkan kaidah asosiasi dari frekuensi item set. Hasil kaidah
asosiasi dengan menghitung confidence. Confidence adalah probabilitas yang seorang pelanggan akan membeli item B jika mereka telah membeli item A. Hasilnya misalkan kita dapat frekuensi item set algoritma pemrograman dengan support 60%. Jadi kalau di bawah 60% di sini tidak diambil gitu. Dari sini kita bisa membuat kaidah asosiasi algoritma, terus pemrograman, confidence 100%. Kalau misalkan kayak beli algoritma pasti beli pemrograman. Terus kalau misalkan beli pemrograman belum tentu beli, terus 70% orang tuh membeli algoritma. Tapi kalau misalkan beli buku algoritma pasti mereka beli pemrograman gitu. Interpretasinya, pelanggan yang membeli buku algoritma cenderung juga membeli buku pemrograman. Pelanggan yang membeli buku pemrograman memungkinkan 75% untuk membeli buku algoritma. Nah, berdasarkan bisnis rekomendasi buku, ketika seorang pelanggan membeli buku algoritma, sistem dapat merekomendasikan buku pemrograman. Penempatan buku algoritma dan pemrograman dapat ditempatkan berdekatan di website. Promosi bundling, toko dapat menawarkan diskon khusus untuk pembelian buku algoritma dan pemrograman secara bersamaan. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.